Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelas 4. Kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran yang kedua. Materinya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Pada suatu hari, Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya, dan tiba-tiba seorang laki-laki datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Rasulullah menjawab, "Iman yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasul-rasul yang diutusnya, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk." Jadi, secara harfiah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya iman kepada Allah berarti percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kita bisa mengenal Allah melalui alam semesta, Al-Quran, dan Asma'ul Husna. Nah, anak sekalian, bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta? Nah, kita perhatikan ya alam semesta. Coba kamu lihat matahari, bulan, bintang, dan benda-benda langit lainnya. Ada pohon, ada burung, ya, ada kucing, ada hewan-hewan yang lainnya. Apakah mereka bisa hidup dengan sendirinya, tercipta dengan sendirinya? Tentu tidak. Ya, mereka ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Maha Pencipta. Nah, dengan Allah Maha Pencipta maka disebut sebagai dengan Al-Khaliq. Allah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan seluruh isinya. Yang diciptakan disebut makhluk. Semua itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada atau wujud. Allah Subhanahu wa taala memang tidak terlihat atau dibilang gaib. Tidak bisa dilihat zatnya, namun kita bisa merasakannya melalui segala ciptaannya yang Allah ciptakan. Memang gaib, tidak tampak oleh penglihatan makhluk. Namun Allah Subhanahu wa taala itu ada atau wujud keberadaannya. Bisa kita rasakan dengan melihat segala sesuatu yang terjadi di alam ini. Terjadinya siang dan malam, hujan dan panas, itu menunjukkan bahwa Allah yang menggerakkan ini semua, dan Allah itu ada. Dalam surat Al-Ghasyiyah, Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Yang artinya, tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana diciptakan, dan ke langit bagaimana ditinggikan, ke gunung bagaimana ditancapkan, serta ke bumi bagaimana dihamparkan. Dalam surat Al-Ra'd, Allah berfirman, "Qul man rabbus samawati wal ard qulillah." Yang artinya, katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak, sekarang kita mempelajari Asmaul Husna. Nah, 3 diantaranya yaitu Al-Basir. Ya, Al-Basir artinya Maha melihat. Allah menyaksikan segala sesuatu, lahir dan batin, besar dan kecil. Jika kamu sudah membuat perbuatan apapun yang kalian sembunyikan, Allah pasti akan melihat. Apapun yang kamu lakukan di ruang gelap sekalipun, dan tidak ada seorang yang melihatmu, sungguhnya Allah Maha melihat. Yang kedua, Al-Adil, artinya Allah Maha Adil. Nah, contoh, ibu membelikan baju baru untukmu dan adikmu dengan model, warna, dan ukuran yang sama. Padahal berat dan tinggi badanmu dan adikmu berbeda. Apakah ini adil? Imam Al-Ghazali menulis, seandainya seorang penguasa membuka dan membagi-bagikan isi gudang yang penuh dengan senjata, buku, dan harta benda, kemudian dia membagikan buku-buku kepada ilmuwan, harta benda kepada hartawan, dan senjata kepada tentara yang siap berperang, maka walaupun sang penguasa memberi manfaat kepada mereka, tetapi dia tidak berbuat adil, dia menyimpang dari keadilan, karena dia menempatkan bukan pada tempatnya. Sebaliknya, kalau seorang memaksa si sakit untuk meminum obat yang pahit sekalipun, sehingga mengganggunya atau menjatuhkan hukuman kepada terpidana, maka ini pun walaupun menyakitkan adalah keadilan, karena sakit dan hukuman itu ditempatkan kepada tempatnya. Yang ketiga, Al-Azim, artinya Maha Agung. Nah, Maha Agung Allah, karena keagungannya tidak dapat diukur atas kemahagungan
Baik anak-anak, sementara pelajaran sampai di sini dulu. Tugas kalian coba. 1. Apa sih artinya iman? Yang kedua, Allah itu Maha Pencipta yang disebut sebagai. Nah, yang ketiga, coba tuliskan ciptaan-ciptaan Allah itu sebanyak 5 yang kamu ketahui. Yang keempat, Asmaul Husna apa artinya? Yang kelima, ada berapa jumlah Asmaul Husna? Baik, dari Bapak sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.